Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk pada kesempatan ini sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan pada minggu terakhir di bulan Januari 2026. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami sehingga kami boleh ada. Waktu yang Kau berikan sehingga kami boleh bersekutu bersama, walau dalam persekutuan yang singkat melalui tayangan ini. Tuhan, biar Roh Kudus bekerja atas setiap kami, baik hamba-Mu maupun umat jemaat Tuhan mendengarkan tayangan ini. Kami rindu diberkati lewat firman-Mu, berfirmanlah, dan biar rahasia dibukakan oleh Roh Kudus dalam kami untuk kami mengerti. Kami bersyukur Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-7, 8, 9, dan ayat 10, agak panjang ya. Saya baca firman Tuhan berkata begini, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan." Seterusnya, "Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Ayat 10, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah di akhir bulan Januari 2026. Ayat yang kita baca di sini ini menjadi sebuah rujukan di dalam perjalanan hidup, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus menabur. Dalam konsep menabur, seperti apa yang Alkitab katakan di sini adalah bicara tentang perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku, sikap, apa yang kita lakukan, hal-hal yang bernilai baik, ya, hal-hal yang bernilai benar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab memberikan sebuah penegasan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa ditabur orang, itu juga yang dituainya. Saudara, dalam hal menabur, dua hal. Menabur yang baik atau menabur yang tidak baik. Maka itu akan berpulang kepada kita, apa yang kita lakukan dalam hari-hari hidup, baik perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, baik, benar, atau tidak benar, atau tidak baik, atau jahat. Semua itu akan nanti kita akan menuai, saudara-saudara. Maka itu sebabnya Alkitab ini, ayat ini memberikan sebuah penegasan kepada kita, agar supaya mari lakukan sesuatu yang baik. Perbuatan, sikap, tingkah laku, perkataan. Karena ketika kita melakukan hal yang demikian, maka kita akan menuai hal yang baik juga. Sebaliknya hal yang tidak baik, kita juga akan menuai hal yang tidak baik. Ini menjadi sebuah prinsip yang memang Alkitab sudah mengatakan demikian. Sehingga saya tanya pada setiap kita, seberapa banyak perbuatan kita ketika kita lakukan dalam hidupmu itu hal-hal yang baik. Puji Tuhan. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan menikmati sesuatu yang baik. Hal-hal yang jahat, kita akan menikmati hal-hal yang jahat. Hidup ini sama seperti ketika Alkitab katakan, ketika kita menggemahkan sesuatu. Ketika kita menggemahkan sesuatu, kita berkata A, maka akan terdengar jawaban A. Ketika kita gemahkan B, akan terdengar jawaban B. Gak mungkin kita gemahkan A, lalu ada jawaban C. Saudara-saudara, mengapa begitu penting kaitannya dengan lakukan hal-hal yang baik? Prinsip hal-hal yang baik ada dasar dalam Alkitab, supaya engkau juga mendapat hal-hal yang baik. Selanjutnya di Alkitab dikatakan, barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Ibu Bapak dikasih Tuhan, hidup yang kita hidupi ini adalah tubuh badani. Sehingga tubuh badan ini terlalu banyak keinginan. Iya, terlalu banyak keinginan. Ya, Alkitab katakan tentang keinginan daging. Banyak sekali. Dan ternyata keinginan daging yang melekat dalam tubuh kita ini perlu untuk dikendalikan, perlu untuk dikontrol. Maka yang mengendalikan dan perlu dikontrol, saudara-saudara kasih Tuhan, adalah bicara tentang dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Daging ini Alkitab katakan akan binasa. Tetapi roh memberi kekekalan dalam kehidupan. Dikatakan di ayat di sini, siapa menabur dalam daging binasa dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, daging bukan segalanya dalam hidup. Karena daging akan berakhir. Dan bukan menjadi tujuan dalam hidup. Dan bukan segalanya dalam hidup. Ada orang dia mengedepankan daging. Orientasi hidup selalu daging. Daging dan daging. Galatia pasal 5 itu bicara tentang roh dan daging. Percederaan bicara tentang kedagingan. Hawa nafsu, nafsu serakah, iri dengki itu, amarah, kebencian, itu hal-hal daging. Saudara, ketika itu ada dalam diri manusia tidak terkendali, maka akan membuahkan sesuatu hal yang tidak baik dalam sikap perilaku. Alkitab tidak memberikan jaminan dia hidup kekal. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Kebutuhan roh ini menjadi hal yang hakiki di dalam hidup ini. Kebutuhan roh apa sih kebutuhan roh? Persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, doa kita kepada Tuhan, itu bicara tentang kebutuhan roh. Maka kebutuhan roh ini harus terus terpenuhi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai tidak terpenuhi. Dan kebutuhan roh ini harus mendominasi dalam kehidupan. Supaya itu Alkitab katakan kita beroleh kekekalan. Dan Alkitab berkata selanjutnya, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetapi terus lakukan perbuatan yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, dalam perjalanan hidup ini persoalan pergumulan itu pasti ada. Tapi jangan sampai kemudian membuat kita kehilangan kesetiaan, ketaatan, kesungguhan. Sehingga membuat kita jemuh. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka kita berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Kondisi keadaan apapun memang Alkitab mengatakan demikian. Tetap kita mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan itu. Karena ternyata perbuatan yang baik itu maka akan mendatangkan hal yang baik di dalam hidup. Dan bahkan perbuatan yang baik itu kita akan menuai sesuatu yang baik yang kita lakukan. Ketika kita tidak menjadi lemah. Potensi untuk menjadi lemah itu bisa saja. Karena masalah, karena persoalan pergumulan hidup bisa orang menjadi lemah. Orang Kristen pun juga bisa menjadi lemah. Tapi Alkitab tidak mengarahkan maksudnya Alkitab tidak mengarahkan untuk kita jadi lemah. Artinya maksud saya tadi adalah jangan sampai kita menjadi lemah. Hanya karena tekanan hidup, persoalan, lalu kemudian kita menjadi lemah. Kekuatan dari Roh Kudus itu terus terbangkitkan dalam kita untuk kita bisa mampu kuat menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Jangan jemu-jemu berbuat baik karena akan datang waktunya ketika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang hadapi hari ini. Yang kemungkinan engkau sudah mulai terlihat lemah. Kehidupan rohani mulai lemah. Tapi saya sampaikan lewat firman Tuhan. Jangan menjadi lemah. Ketika kita menjadi lemah terus kita nggak akan dapat apa-apa.
dan bahkan kita akan kehilangan segalanya. Kita harus bangkit dalam Roh Kudus, lakukan, terus berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan, maka kelak kita akan menuai. Ayat terakhir. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Puji Tuhan. Kesempatan ini kesempatan yang dari Tuhan. Bicara tentang kairos, waktu yang dari Tuhan yang Tuhan berikan. Dan kesempatan itu ada pada kita diberikan. Kita bersyukur Tuhan buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Dan kesempatan ini kesempatan yang memiliki nilai. Karena ini kesempatan yang dari Tuhan. Bukan manusia, tapi dari Tuhan. Selama masih ada kesempatan dan kesempatan itu kita sedang jalani sekarang. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau jalani dengan tetap terus berbuat baik. Tetap terus kuat dalam Tuhan. Terus kesempatan yang Tuhan beri, terus hidupmu menabur perkara-perkara yang baik. Tidak jenuh, tidak putus asa, tidak menyerah. Tetapi terus lakukan. Karena suatu saat nanti tidak ada kesempatan lagi. Kalau sekarang masih ada kesempatan, kita bersyukur Tuhan, kesempatan masih Engkau beri buat saya, bagi Bapak Ibu sekalian, untuk saya bisa berbuat ini. Saya bisa berbuat itu, dan semua orientasi apa yang saya perbuat itu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memberi penilaian, bukan manusia. Dan lakukanlah itu terus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya yakin dan percaya ketika kita terus konsisten sekalipun mungkin di tengah tekanan kehidupan, kita tidak menyerah, tidak putus asa, tetap menunjukkan sebuah pribadi yang mau menjadi pribadi menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan pasti terus bela kita. Amin. Dia terus menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, walaupun waktu yang singkat dalam renungan firman ini, kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, mengajarkan kami untuk tetap terus menjadi pribadi yang berbuah, menjadi pribadi yang terus menabur kebaikan, menjadi pribadi yang tetap kuat dalam Tuhan, tidak menyerah, tetapi menjadi pribadi yang selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan, agar kami dapat melakukan segala-galanya itu untuk Engkau. Berkatilah umat jemaat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, biar kiranya berkat Tuhan jadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.